Dan sebelum kita mulai, sudah dipegang semua. Yang berdiri dengan baik, dengarkan. Yang berdiri putarkan. Semuanya. Gini, bukan pinggang dan sakit. Sudah? Salawat sudah? Pinggang sudah lurus? Sudah stabil? Tadi sudah bebas berbicara, sekarang Ustadz yang berbicara. Karena sudah diberikan kebebasan berbicara tadi. Yang berbicara silahkan nanti sampaikan apa yang Ustadz sampaikan. Mulai dari salam sampai salam lagi, tidak boleh kurang satu huruf. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab al-hadits, innama bu'istu utammima makam. Guru adalah wakilnya Allah. Wakil Allah menegur akan kesalahan kita, maka berbahagialah yang ditegur. Maka orang yang paling bahagia adalah menerima teguran dari guru. Allah sayang, Allah cinta. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tak bisa memberikan hidayah dan petunjuk walau kepada orang yang engkau sayang sekali. Yang sudah difitrahkan Allah, tak bisa digabungkan. Oke. Yang putri angkat tangan saja. Yang laki-laki, yang putar, coba. Udah. Udah, yang penting sudah masuk dalam bentuk RPP, permintaannya udah. Gimana tahu? Yang dari alumni SMP mana? Alumni SMP mana? Yang tamat dari SMP sebelumnya? SMP. Tidak ditanya, hanya alumni SMP siapa? Oke, pokoknya tamat SMP. SMP 1, SMP 2, SMP Maksudin itu mana? Ada? Oke. Yang tamat dari sanawiyah? Dari MTS sebelumnya? Dari MTS? Udah dulu. Dari rumah dia berangkat, tapi dia sampai ke sini. Ada? Yang sampai di sinilah yang mendapatkan hidayah yang Allah pilih, yang Allah cintai. Kebencian, duduk di sini, iblis benci. Apa? Berarti jelas. Gak dengar kan? Serius? Iya. Betul lah. Betul tak usah lagi. Salamullah ala. Dan dengarkan. Sedikil-dikilnya laki-laki masalah akhlak, sedikil-dikilnya laki-laki, sepreman-premannya laki-laki, kelak di kemudian hari tetap dia ingin berjodoh di kemudian hari dengan perempuan yang soleha dan baik hati. Sepreman-premannya laki-laki tetap memilih
Tetap memilih yang solehah dan lalu yang Ustaz tanya, yang perempuan, kamu mau nggak kelak di kemudian hari berjodoh dengan orang sebelah? Betul? Jujur dia di atas tanah wakaf. Ustaz tanya dulu. Ustaz tanya dulu. Yang ini diam, yang sebelah sini diam. Mau tidak kamu? Nah, enggak juga lah. Apa yang mau? Yakin ya? Enggak lah. Yakin? Yakin. Mau nggak yang sebelah sini kemudian hari? Enggak. Ya, jadi yang lain mau. Oke, dengarkan. Ustaz dengarkan. Halo. Yang bercerita Ustaz tarik giginya. Sakit. Nangis kan? Dalam konteks kita bahas masalah jodoh dulu. Yang kayak gitu nyambung kalian ya. Kaji cerita dia. Begini. Perempuan baik-baik akan Allah pertemukan dengan laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik akan Allah pertemukan dengan yang baik-baik. Hari ini bangsa kita ini dihadapkan oleh krisis akhlak. Krisis apa? Satu-satunya agama di dunia ini yang punya sentral panutan satu-satunya menjadi cerminan dalam setiap hidup, baik yang masa muda, rumah tangga, tatanan kehidupan, dan masyarakat. Hanya siapa yang menghina wajah ini, mengejek dengan nama lakop, dengan nama yang hina, dengan nama yang tidak pantas, ingat, wajah-wajah inilah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Jangan sekali ke engkau hina wajah orang ini, manusia-manusia kehidupan ini, terkutuk hidupmu. Inilah sebagai penjembatanmu. Inilah wakil Allah yang menyelamatkan akhlak dan ilmumu. Paham semua? Jangan pernah hina ini. Jangan pernah cemeh ini. Dia juga punya hidup, tapi diberikannya waktu yang baik untuk kamu. Ustaz tanya, Bapak guru apa Pak? Guru kimia Pak? Bisa tidak ayahmu mengajari kimia? Nah, ayahmu bisa. Ayahmu bisa. Kau yang bisa mengajari kimia. Kalau tak ada beliau, kamu tidak bisa kalian belajar kimia. Betul tidak? Tidak, paling beracik racun kalau kimia yang lain. Ayah. Saya sudah dengarkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu adalah aku dihadirkan, kata Rasulullah. Rasulullah datang apakah sebagai raja? Apakah sebagai sultan? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Pertama kali Rasulullah hadir adalah membentuk akhlak dan karakter. Mau jadi apapun kelak, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan dari segi akhlak, kelakuan, cara berpikir yang baik. Jadi sebetulnya keadaan hidup ini kita tengok. Tujuan pendidikan sebetulnya, apapun sekolahnya, ujung-ujungnya kerja juga. Mindset itu yang harus kita ubah. Tujuan pendidikan adalah memperbaiki akhlak. Apapun itu jurusanmu, apapun itu yang engkau pilih, hakikat pendidikan adalah mencerdaskan akhlak, mencerdaskan kehidupan, dan mengubah cara berpikir, mindset hidup. Beliau-beliau inilah yang hadir. Maka jangan pernah menghina ini. Terkutuk hidupmu menghina ini, Pak. Anak semua, Ustaz ini lahir dari alumni pesantren. Apakah alumni ini kalau masalah anak ini? Di pembelajaran itu saya paham. Tapi saya ingin, ada satu rumus itu ilmu falak membahas tentang ilmu perbintangan, mengatur waktu sholat, menentukan arah kiblat. Pakai rumus matematika. Rumusnya itu tidak saya hafal.
Lalu saya tulis kecil sekali karena yang satu rumus itu tidak saya hafal. Setelah selesai ujian, dapat saya soal hilang ilmu sampai hari ini. Dan berimbas. Penuh tahu. 2 kali saya tes CPNS, gagal dua-duanya. Yang gagal dua-duanya di tes intelijensi umum, tes matematika. Akibat apa? Akibat 10 tahun, 12 tahun yang lalu saya berkhianat kepada guru Mengkopek. Saya hormat kepada gurunya secara fisik, tapi saya berkhianat di belakang. Apa yang terjadi? Hilang keberkahan itu. Betul, paham maksudnya? Masih kamu menghina ini? Tidak. Masih kamu mengejek orang ini? Ini manusia depan ini? Hormati, hargai, selamat berkah hidupmu. Paham semua? Hari ini kita dihadapkan oleh krisis akhlak, krisis bangsa. Ayahmu dan ibumu, dia tidaklah bisa mendidik kami 100%. Kullu mauludun, kata Nabi, yuladu alal fitrah, fa'abaw yuhawidani, aw yunassirani, aw yumajjisani. Anak itu, kata Rasulullah, lahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi setiap anak itu diibaratkan kertas HPS. Tahu HPS? Putih. Anak itu lahir kertas putih. Kita buat perbandingan. Apakah yang akan ditulis di atas kertas ini? Apakah menulis coret-coretan yang tidak bermakna? Atau menggambar seperti kelakuan kamu? Ada kelakuan kamu? Ambil kertas, gambar coret-coret yang agak bicara-bicara, ada? Adakah yang mencoret-coret WC di sini? Menggambar yang bicara-bicara? Ya, setiap coretan yang bicara dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ada yang menggambar-gambar? Menggambar-gambar yang porno-porno? Ada? Ingat, yang mencoret-coret ini bangunan wakaf ini. Siapa yang menghina bangunan wakaf, terkutuk dia. Ada? Jangan sering mencoret-coret gambar porno. Kau Ustaz tahu? Sedikit banyak tahu lah. Makanya Ustaz lahir langsung besar seperti ini. Tidak kan? Ada yang sering mencoret-coret kelas? WC? Pagar digang yang menggambar coret-coret ada? Jangan yang porno-porno? Ada? Ambil pilok, gambar yang porno ada? Tanganmu pilok, diminta bertanggung jawaban. Ada? Ini ada? Mana tahu diam-diam. Langsung korek, jangan-jangan. Sudah. Yang penting sadar diri. Ingat, setiap coretanmu yang kotor akan dimintakan bertanggung jawaban. Ada seorang ulama pernah menjelaskan. Tumbuhan, bunga yang engkau petik itu, di kemudian hari ditanya itu. Ada tumbuhan, tanaman, kau petik, dimintakan bertanggung jawab. Ada seorang ulama ahli ibadah itu. Tahu congkel gigi? Tahu congkel gigi? Jadi dia mengambil congkel gigi dari 9 dinding rumah saudaranya. Lupa dia meminta izin. Mengambil, kan ada semacam kayu begini kan? Ada 9 ya kan? Contoh gigi. 40 tahun dia sholat taubat gara-gara lupa dia minta izin. Bayangkan 40 tahun. Coba kau ingat-ingat. Bakwan yang engkau ambil dulu, kau ambil 5, kau laporkan 3. Sudah sholat taubat? Sudah minta izin? Kan itu kan? Coba dulu jujur lagi, berhubung ini tanah wakaf. Siapa yang pernah mengambil bakwan 5, laporannya 3? Jujur aja. Ambil 5, tuh. Bayangkanlah, yang Ustaz sebutkan tadi cuma 9 kayu gigi ini, 40 tahun dia bertaubat. Sudah minta izin? Itu alhamdulillah jujur. Ada yang tak jujur. Kita dihadapkan oleh masalah siapapun kamu, dari manapun kamu, bangsa ini mengharapkan akhlak dan etika. Ustaz tanya, apakah Indonesia ini kekurangan krisis? Apakah krisis orang pintar? Yang bisa menghacker apa itu siapa? Orang mana? Indonesia. Ada orang Kerawang kan? Ada orang Kerawang bisa menghacker? Apakah bangsa kita kekurangan orang cerdas?
Jadi kita itu kurang apa? Akhlak. Kita pilih kekurangan akhlak. Kita dihadapkan masalah akhlak. Yang kedua, itu tadi masalah dulu. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Anak itu lahir dalam keadaan suci fitrah. Tadi itu lahir bersih semuanya, tak berdosa. Di atas kertas ini apa yang akan ditulis? Akankah menulis coret-coretan ataukah menulis karangan yang indah? Kullu mauludun yuladu 'ala al-fitrah. Kata Nabi, "Faman yuhawilanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani." Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci. Maka ayah dan ibunya lah yang membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Halo, dengarkan? Siapa yang membentuknya? Ayah dan ibu. Kalau dia berkelakuan seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, secara fitrah, secara biologis, kita bukan Yahudi. Ada Yahudi di sini? Ada Nasrani? Ada Majusi? Tak ada. Ada penyembah api di sini? Ada yang menyembah api? Ada. Majusi itu? Ada? Di kedai sebelah? Ada? Ada. Kok tahu dia? Rokok dia, Pak. Kawan kalian kan? Dengarkan. Lahir dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan suci. Ayah ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Siapa tadi? Halo? Ayah dan ibu. Kalau salah dalam berperan ayah ibunya, kelakuannya seperti kelakuan yang Yahudi. Cara ngomongnya seperti ngomong Yahudi. Cara berjalannya, perilakunya, akhlaknya seperti akhlak. Coba kita tengok budaya. Budaya kita sudah mulai rusak ini. Kita tengok. Mungkin ibu kita tahu kita. Budaya Melayu, Minangkabau, kita di Sumatera ini. Kalau ini contoh. Kalau meletakkan air minum, bukan karena sudah mau minum ya. Kalau mau minum, ada tamu kan meletakkan air minum. Budaya kita pasti sama, Bu. Kalau ada tamu meletakkan air minum itu pasti jadi begini. Kalaupun itu meja diletakkan, meletakkan dulu lutut. Itulah adab dan budaya ketimuran kita. Anak sekarang datang tamu disuruh ambil, coba bilang. Betul? Di mana-mana budaya Minangkabau, budaya Melayu, budaya Tapanuli, semua seperti persamaan. Kalau ada tamu, selalu meletakkan air minum. Itulah pentingnya akhlak. Sekarang mulai hilang. Coba dulu. Nah, coba ambil minum dulu. Iya ya. Gitu. Kalau biasanya kalau menegur ayah, kalau orang zaman dulu, iya ayah. Ada ujungnya. Kalau sekarang, iya. Biar minum dulu. Iya ya. Sama. Dihadapkan masalah, kemudian itu perempuan, yang laki-laki ke orang tuanya. Kalau disuruh ayahnya judes, ketus, betul tidak? Apalagi sedikit masalah apa? Uang operasional berangkat sekolah, sedikit, ketus, judes. Kita dihadapkan oleh masalah akhlak. Anak itu lahir fitrah suci, maka ayah dan ibunya lah. Maka ayah dan ibumu, dia tidak bisa 100%, diletakkannya lah kamu ke lembaga pendidikan terbaik, diserahkannya kepada guru. Biar dia apa? Biar tidak seperti Yahudi, biar tidak seperti Nasrani, biar tidak seperti Majusi. Sayangi ini, hormati ini. Inilah manusia yang membentuk akhlak dan karaktermu. Paham semua? Perempuan dan mahasiswa. Apa yang itu LGBT? Itu LGBT. Ustaz ngomong kasar. Seanjing-anjingnya anjing, lebih anjing LGBT. Komo. Coba bayangkan, satu.
Seanjing-anjingnya anjing, lebih anjing LGBT. Yang suka sesama jenis hanya satu, PABI. Berarti LGBT itu dengarkan. Cobalah bayangkan, bapak-bapak berkumis mencintai bapak-bapak berkumis. Kalau kamu jijik berarti tidak ada terdeteksi oleh homo. Tapi kalau kamu senyum, hati-hati. Ustaz ulangi lagi. Ustaz mau tengok sini. Ada tidak? Terkontaminasi oleh homo. Jangan pura-pura. Doa dengarkan. Bapak-bapak berkumis mencintai bapak-bapak berkumis. Jijik. Ada nampak kau? Ada nampak? Jangan menyebut nama kawan karena itu kawan juga. LGBT, LGBT sudah sampai di Perawang. Tahu kan? Tahu. Kemarin baru dibubarkan di Pekanbaru grup Circle LGBT. Sudah sampai di Perawang ada. Kemarin heboh di media sosial, entah di Facebook, entah di Irwan, saya tahu. Ada orang, dia karyawan dinas ya, laki-laki berkumis, menunggu laki-laki berkumis lain. Di mana? Itu di depan BRI. Dekat tidak? Dekat. Ada niat menunggu. Jadi mau. Hari ini kita dihadapkan oleh masalah itu. Bagaimana penyelesaiannya? Ya kita bapak-bapak ibu inilah. Mereka ini membentuk anak menjaga kita. Hormati sayangi mereka. Kita sudah terlepas dari itu. Pergaulan bebas. Hasil data beberapa tahun yang lalu tidak jauh-jauh. Di Pekanbaru saja hampir 10% lebih lewat sedikit mungkin perempuan tidak perawan lagi. 90 Pak. Dan itu mahasiswa. Dan Ustaz sudah pernah sekali berurusan dengan itu. Ada kawan Ustaz, tengah malam kami pergi, kami tengok apa yang terjadi. Berawal dari suka sama suka. Begini Ananda, Anwar, hati-hati dengan itu. Ini ada kelas. Nah, kita buat lagi ada pun. Ini ada dua. Biar dia tidak masuk ke ranah yang salah. Ini ada dua. Ini perempuan, ini laki-laki. Anggap ini jelas. Agar tidak jatuh ke ranah yang salah. Perempuan ketika dia masuk ke pergaulan bebas, dia ibaratkan seperti gelas yang retak. Gelas yang retak. Ustaz tanya kepada laki-laki, maukah kamu minum dengan menggunakan gelas yang retak? Janganlah buat dirimu menjadi gelas yang retak. Nanti pakai kayu, Pak. Kenapa? Kalau gelas sudah retak, di mana diletakkan orang? Tetaplah masih dipakai orang, tapi hanya untuk mencongkel pasir, untuk menutup tai kucing. Karena itu ada gelas retak kan, kau ambil pasir, ada tai kucing ter, kau tutup kan? Apakah masih diseduh teh di atas gelas pasir tadi? Kalau ingin gelas itu masih diseduh dengan air teh yang baik, dengan kopi yang manis, jangan kau retakkan gelas itu. Paham kan? Paham? Laki-laki ketika masuk ke pergaulan bebas seperti gelas juga, tapi gelasnya airnya tumpah, gelasnya masih bisa dipakai. Pagari dirimu dengan akhlak. Jaga dirimu, jangan mau terkontaminasi oleh rayuan laki-laki. Dengarkan. Laki-laki ini di hati dia itu laki-laki juga kan?
Tak kesuki. Jangan percaya dengan pembalas sampai letak kelasnya engkau miliki oleh pembalas. Tak usah dulu, ingat, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mas di lembaga pendidikan selesaikan dengan baik-baik. Jadikanlah dirimu emas. Thomas. Mana emas itu? Orang yang punya akhlak, orang yang jujur, punya akhlak, punya jujur, itulah emas. Tahu emas sebesar tinju. Emas, tahu ini goni kotoran cikobau. Tahu cikobau? Tahu. Ada emas masuk sebesar tinju ke dalam tengah-tengah cikobau. Kerbau. Kalau di kampung namanya buffalo. Di kampung sebelah lagi horbo. Horbo. Buffalo. Kalau di kampung satu lagi jamusun. Jadi dimasukkan emas sebesar tinju ke dalam boni yang isinya kotoran kerbau. Ustaz mau nanya, ketika kamu dihadapkan oleh goni yang isinya kotoran kerbau, di tengah-tengahnya ada emas, pedulikah engkau dengan kotoran kerbaunya? Kenapa? Di kepalamu apa? Emas diletakkan di tengah-tengah kotoran kerbau, tetaplah emas. Orang yang berakhlak, beretika, diletakkan dimanapun, kalau dia emas, tetaplah terhormat, tetaplah dihargai, tetaplah dicari. Jagalah dirimu, akhlak, etika, tutur katamu. Jadi buat dirimu sebagai emas, jangan buat sebagai besi besar yang ditimbang dengan murah. Paham kan? Paham. Buat dirimu sebagai emas, jaga akhlakmu, jaga etikamu, jaga sholatmu, hormati ayah dan ibu. Ingat, yang membuat engkau selamat. Halo? Terakhir, penutup. Yang membuat engkau selamat adalah doa ibu. Doa ibu. Birrul walidain innahuma fatihur rizqi. Berbaktilah engkau kepada ayah dan ibumu. Walaupun ia dalam bentuk doa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Ustaz berdiri di sini bukanlah orang santri siswa paling pintar. Ustaz berdiri di sini adalah akibat doa orang tua. Ustaz masih ingat itu, di kelas itu ranking 22 dari 21 siswa. Ranking berapa? Ranking 22 dari 21. Itu perbandingan saking rendahnya dulu. Dulu kan ada jualan. Saking degilnya di kampung, dikejar emak lah di kampung. Dengan pakai apa? Tebu yang kecil dikejarnya. Kenapa? Setiap hari membuat nangis adik terus. Terus, tak ada paling besar, laki-laki semua. Kalau orang Batak itu gimana? Dipukul, tapi sambil memukul apa yang diucapkan. Pentingnya berkahnya itu. Apa dipukul? Ya Allah ya Tuhanku, bukakan akal anakku ini. Pak, tapi merah. Tapi sambil memukul dia nyerena. Pak, ya Allah ya Tuhanku, bukakan akal anakku ini. Allah. Pak. Akhirnya terbuka lah akalnya. Tapi hari ini jumpa jadi perawang. Kalau mungkin tak didoakan, tak jumpa jadi perawang sipil. Untuk doa. Minta doa, minta restu. Engkau akan selamat. Sayang ibumu, sayang ayahmu. Yang masih ada angkat tangan. Yang masih ada orang tuanya. Enggak, betul. Yang sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Sudah berpulang dalam bentuk sah? Tetaplah berbakti dalam bentuk demikian yang saya sampaikan. Coba bermanfaat. Oke. Angkat tangan. Semua. Kita ini berjanji di atas tanah wakaf. Lagi-lagi. Yang mengangkat tangan dengan lurus baik, insya Allah menemukan hidup terbaik, jodoh yang terbaik. Amin. Ini aminnya di tanah wakaf ini. Amin. Oke. Angkat tangan. Yang serius.
Coba dulu. Ibu, sebagai tanda sayangmu kepada gurumu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyun ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram irhamna fa innaka khairur rahimin wansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepadamu kami mengadu ya Allah, kepadamu kami bersimpuh ya Allah. Ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa guru-guru kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Allah, yang telah berjuang ya Allah, berjuangkan kami ya Allah, air mata peluh dan keringat ya Allah, yang telah berjuang ya Allah. Berikanlah mereka kedamaian, murahkanlah rezeki mereka ya Allah, berikanlah rezeki kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Tuhan kami. Guru-guru kami ya Allah, mereka begitu cinta kepada kami ya Allah. Mereka luangkan waktu kepada kami ya Allah. Damaikanlah hidup mereka ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Tenangkanlah hidup mereka ya Allah. Sayangilah guru-guru kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan cinta-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kami tidak durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Kami tidak durhaka kepada guru kami ya Allah. Ampunilah ya Allah kesalahan kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berjanji ya Allah, mulai hari ini ya Allah kami tidak akan membentak ayah dan ibu kami ya Allah. Kami tidak akan menghina dan mengejek membentak guru-guru kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, guru kami itu adalah wakil-Mu ya Allah, yang membimbing menuntut akhlak kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan cinta-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, mohon maaf di mana ada penyampaian salah, silap, kita tidak jadi menarik gigi dan tidak jadi botak dan tidak jadi dulu. Karena waktulah yang membersihkan juga. Mohon maaf segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.